wa qad ja'ala wis teman-teman wis ndadekaken sapa sing ndadekaken Allah Gusti Allah bi Rasulillah mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diatur al-maqam al-mahmud mari maqam kang terpuji posisi yang terpuji halaman 140 yang warna kuning, paling beda 1-2 atau yang warna putih. Bab Jawazut Tawassul indal Imam Syaukani. Hampir selesai. 148 kita warna putih, warna gerindra. Sambung panggil Pak. Pak Yai nanti belum kepanggil. Maka soal. Pak Ustaz Amin Pak ya boleh ikut tahu si Omas. Jadi jam terbangnya masih cantik sekali. Insyaallah. Makanya ini KLU yang aktif dan tahu si Omas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ja'ala teman-teman wis dadiaken sapa Allah Gusti Allah li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari akan al-maqam al-mahmud maring panggonan kang terpuji. Maqam syafaati rupane panggonan saged nyafaati. Al-uzma kang agung. Wa arsada lahum akan sapa Allah al-khalqa maring makhluk. Ila ayas alu tumeka maring yenta nuwun sapa khalqa ingkang jeneng nabi dari kamar mengkono-mengkono maqam syafaat wa yatlubulan amri sapa khalqa ing wa yatlubulan amri sapa khalqa ing maqam syafaat minhu saking kanjeng wa qala lan sampun dawuh sapa Allah lan maring kanjeng Nabi. Ini hadis Allah akan memberikan otoritas kepada kanjeng Nabi tentang syafaat dari Gusti Allah. Saltu tohu wasfa musyafa sal udalu sapa sira tutok mangka bakal den aweh sapa sira ing mas'ul ing al mas'ul napa mawon ingkang dipun suwun. Jadi rujunya ke mas'ul tadi. Wasfa lan kudu jaluk syafaat sapa sira tu syafaat mangka bakal den syafaati sapa sira. Pakai nari kok bertahun di mula sal dan pakai amin mungkin mati sal tapi pakai nari sal kelas berat sorok kelas berat wakilan dan ucapakan opo dalika mengkono makoma syafaat fi kitabihi dalam kitab Allah Tuhan al-azizi kan aku di anna syafaat kelawan tersebut syafaat ikulah takun ora bakal ono apa syafaat illa biiznihi angin kejaba kelawan izin Allah illa biiznihi angin kejaba kelawan rekomendasi dari Allah wala takun lan ora bakal ono apa syafaat iku illa liman angin kejaba kagwe wong irtadokan namparido irtado kang naridoni sapa Allah iman
Wa hakata lan kaya mengkono-mengkono sapi turute maqam syafaat al-istidlal utawi gawe argumentasi alaman tawassul ing atase nyegah tawassul. Kau ini kelawan pengendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama nazala ing dalem nalikane temurun apa kaum dawuhane Allah taala ale mahluk sapa Allah. Rupane pengendikan Allah wa andir ashiratakal aqrabin. Wa andir jeung kudu nyingsiran andir. Ashirataka keluarga andir al aqrabina anu dekat. Ya fulan bin fulanin, fulan bin fulan. La amliku orang memiliki sapa ingsun laka maring sira atau laka kadhe sira. Minallahi saking Gusti Allah. Syai'an maring perkara semita. Ya fulanatu bintu fulani. Ya fulanatu bintu fulani. Fulanah putrine fulan. La amliku orang memiliki sapa ingsun laki maring sira minallahi saking Gusti Allah syai'an maring perkara wa inna hadza maka temen sedulur ikilah kalimah ya ulanu la amliku ila ini iku laisa ora ono iku laisa ayat pihak eta tetap ing dalam hadza naun illa tasrihu anil kadzaba mertelakan apa di antara lawan teman sebelah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastati'una aman aradallahu dharra wa la dharra man aradallahu ta'ala naf'a. Ya kedua kudu dia kudu di mahfudah, kudu diarafalkan sebab dia bentuknya status kelas berat. La yastati'una aman aradallahu dharra wa la dharra man aradallahu ta'ala naf'a. Di antara kelawan teman sedulur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la yastati'u ora keduga ora kuat sapa kanjeng Nabi. Nah aman maring aweh manfaat si wong arodakan misal saaten sopo Allah Gusti Allah dorrohu maning melarati lesilman walaupun orang bisa melarati sopo kanjeng Nabi melarati mah ulama daratin man ing wong arodakan misal saaten sopo Allah taala Gusti Allah nak au maring ngaweh manfaat ing wa ana ulah teman sedulur kanjeng Nabi iku layak niku ora memiliki sapa kanjeng Nabi liha hati kate wong semiti min kharabati saking pira-pira bahayane kanjeng Nabi padlan maring keutamaan an ghairihi saking saliyane korban. Ini dalil buat Pak Jenderal dan Pak Samsul Ma'arif ya. Tentang habaib ya. Minallahi saking Gusti Allah. Wa hadza utawi ikira annahu la yamliku ahadin ila ahlihi iku ma'lumun. Sudah diketahui di kulli muslimin bagi setiap orang Islam. Walaisalan orang-orang ibu pilih tetap di dalam hadap opo annahu teman sedulure kulli muslim iku la yatawassalu ora bisa tawassul opo kulli muslim bihi kelawan kanjeng Nabi ilallahi maring Gusti Allah. Wa inna dzalika maka teman sedulure mengkono-kono tawassul buat yodali iku tolakul amri perintah mimman saking wong iku lalu tetep kaliman al amru utawi perkara wa nahyu lan al amru utawi perintah wa nahyu lan cegah.
Wa inna ma aroda lan pestine nejak sapa katolibu wong kan amri ayu kotima namri ingin ta dingin akan sapa toli baina yadai kolabi ingdal antarane ngarepe atau sandingane pamerdiye toli main perkara yang lupa kono opo emak iku sababan sabab lil ijabah ikadul ijabah mimman saking wong dua utawi umat iku al-munfaridu kang ijen al-munfaridu kang nyorangan bil aqomi kelawan peparing wal man ilaneka wa huwa utawi Allah iku maliku yaumiddini dakkan ngerakoni dina kiamat intaha selesai sudah pokokala Syaukani penelitikannya Imam Syaukani wallahu a'lam. Terus itu aja untuk siapa ya ini? Resume ya. Para peserta seminar yang saya hormati, mari kita kasih ya. Jadi Allah ini kan masih dalam pandangan-pandangan. Artinya ini pandangan Imam Syaukani. Nanti kita di mapah yang akan datang pandangan Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Gatuna Wahabi, kemudian bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab melihat tawasul ada satu sisi di mana dia setuju. Tetapi kalau Imam Syaukani ini keseluruhannya memang ke Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan nanti bahkan ada bab di mana Muhammad bin Abdul Wahab itu lulubaran lepas dari orang-orang yang menolak tauhid. Nah, ketika saya melihat kitab-kitab ini, beberapa bab tentang tawasul ternyata nyaris itu 11 judul lagi. Kalau 11 judul sepotong berarti 22 mapahiman. 22 mapahiman itu sampai 2027 awal. Maka orang lagi selama 4 tahun lagi ya tawasul. Nah, tetapi jangan pernah bosan, karena kita ke pantai itu tidak mungkin berani tenggelam di tengah lautan. Tapi seorang Pak Soekarno itu dia ketika ini kepala SD merasa senang, padahal pada dicepretan cari laut. Tah eta ilmu di pipi kamu Pak Soekarno eta saya bisa cepet gitu. Adik-adiknya di Pak Yasko kadang-kadang saya tik. Kan itu artinya abi karena kapuran bapak-bapak ya Allah ngaji bayi ngaji buat hal yang mulia. Nah pertanyaan buat hal yang mulia kalau supaya ini merasa warna ngaji bayi kan merasa lucu ternyata lahir update status diambil bagi kolot kudu bagi deket ke Allah ulah loba teuing kana dunia dan dunia geus mulai cuek ka anjeun. Wah, tulis ini update status saya. Bagi kau kudu bagi senang hati kudu bagi deket ka Allah. Ulah bagi deket kana dunia dan dunia bagi cuek ka anjeun. Nah buktinya cuek, iya, abi hubungan kanan kiri ke saya. Dia cuek sama saya, sialan deh. Ya. Dia kudu lagi keluar jadi bodas. Itu baru punya lebih kesehatan yang makin mencuekkan. Nah, maka semakin tua semakin cuek. Nah, mungkin kalau setelah Pak Ali itu dunia itu masih berontok ya sama Pak Ali karena masih muda. Tapi kalau bagi kami ini udah mulai dicuekin sama dunia, maka kita aja cuek. Gitu. Jadi apa sih? Begitu BB nyuekin dunia malah begitu. Udah tadi bayar 120 mesti bertahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah menjadikan kepada Nabi Muhammad itu maqam mahmud.
kita juga bisa sampai ke makom mahmudah apabila kita mau tahajjud bihi nafilatallah. Kalau mau senang sholat malam dalam sepertiga malam, karena itu waktu yang paling indah. Tetapi Nabi Muhammad itu sudah terbentuk bahwa dirinya itu adalah sudah ditempatkan dalam makom mahmud. Makom mahmud itu makmul dari namanya itu sendiri, karena nama Nabi Muhammad itu yang dipujikan. Ya, Hamdan Muhammad tahmidan Muhammad, bahwa Muhammad itu luar kata Muhammad sudah terpuji gitu dari namanya saja. Ditambah-tambah Nabi Muhammad itu ditempatkan dalam makom mahmud. Nah, makom mahmud itu kriterianya adalah ketika Nabi Muhammad diberikan otoritas untuk memberi syafaat kepada umatnya ketika nanti di alam mahsyar kita membutuhkan syafaat. Jadi minta tolong Nabi Adam, minta tolong Nabi Nuh, minta tolong Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi, minta tolong jeung syafaat kanjeng Nabi terasa sujud kayang agung nyuhun syafaat Gusti Allah teh nembalan peku anjeun please peku anjeun syafaatan congkatina sujud kanjeng Nabi teh ngorejal iya jawab orang ibadah seperti itu sekarang Nabi tapi aku tidak mau secara ilmiah dia orang minim sekali hanya banyak akhirnya nah dan Nabi teh ngorejal mudah neraka justru neraka yang menangis neraka ampun terus kita selesai proses gampang tapi ringan dengan syafaat. Kemudian Allah juga menunjukkan kepada makhluk supaya minta syafaat eta. Nabi Muhammad dipasihan otoritas bisa nyafaat, makhluknya diberi kelonggaran kanggo dimengen syafaat. Yasalu minta ya tubuh minta lebih kencang. Yasalu mah contoh lagi ya. Hayang ngerokok hararaseum eta yasalu. Hararaseum ye ini nya beri kan ngagawe. Jadi eta sakit sekali pada kita menyuruh orang masuk tapi kata yang masuk hararaseum. Iya. Nah itu yasalu, tapi kalau ya tubuh abah untuk orang tuh eta ya tubuh. Jadi sama-sama meminta. Jadi bagaimana nadanya? Bagaimana nadanya? Kalau saya dicarikan sama Pak Kiai Makto itu, ya hati malah terjadi. Kamu terderas malah lagi di Makto. Nah, waktu Allah Subhanahu Wa Taala buka kanjeng Nabi, dia berarti hadis kursinya dalam Al-Quran. Saltu toh wasfatu syafa. Silahkan kamu minta Muhammad, maka akan aku beri. Dan silahkan kamu meminta syafaat, akan aku beri syafaat. Udah ini kan janji Allah. Apa kaitannya dengan tawasul nanti? Nanti ada nah itu diceritakan bahwa terdapat dalam Al-Quranul Karim bahwa syafaat tidak akan ada kecuali dengan izin Allah, dan syafaat tidak akan ada kecuali kepada orang yang Allah ridho kepada. Jadi ya, Nabi bisa nyafaatan tapi tetap bilang Nabi bisa nyafaatan kalau eta tapi mengakukan nu diri luar Gusti. Mana ti ayeuna urang teh berusaha pelarian ridho Allah. La ilaha illallah la matluba illallah ti ayeuna itu amin kan itu boga
syarat mendapatkan bukan kriteria syarat mendapatkan syafaat. Kemudian begitulah selanjutnya al-istidlal, ya, membuat argumentasi dari kepada nyegahnya tawasul di kaul ini maksudnya pandangannya nyegahnya tawasul di kaul sallallahu alaihi wasallam ketika turun begini. Jadi ketika turun wa anzir asiratakal aqrabin, hendaklah kamu menakut-nakuti keluargamu yang paling dekat. Artinya jangan ada jaminan bahwa karena putra Nabi, karena cucu Nabi, enggak, tidak usah ibadah, kamu dijamin masuk surga. Tidak seperti itu. Nah, maka uraian bahasa manusianya, ya bulan bulan la abdi bulaka minallahi syai'a. Ya bulan tuntu bulan la abdi bulaka minallahi syai'a. Wahai bulan yang laki-laki ya, putra dari Tuhan. Ini perkataan Kanjeng Nabi kepada setiap orang sebetulnya seperti itu. La amliku la laka minallahi syai'a, la amliku laki minallahi syai'a. Saya tidak punya hak memiliki, tidak punya memiliki, karena nanti di bawah ada bahwa semua itu adalah milik Allah, termasuk maliku yaumiddin. Yaumiddin ke maliknya Allah, otomatis kami maliknya Allah. Nah, maka dengan itu setiap syafaat yang diberikan oleh Nabi pasti biidznillah. Di samping biidznillah, orang yang disyafaatinya itu adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa inna hadza laysa fiha illa taslim bi anna sallallahu alaihi wasallam yasalluna aman aradallahu dharra wa la dharman aradallahu ta'ala. Bahwa ini bukanlah ya, kecuali menjelaskan. Jadi bukanlah apa? Bukanlah Nabi mempunyai menjadi malik, bukan. Tetapi ini menjelaskan bahwa Nabi tidak punya kekuatan memberi manfaat kepada orang yang oleh Allah sudah didorong, ya, bukan didorong, sudah didorong. Dan Nabi Muhammad tidak bisa memberi dorong kepada orang yang sudah diberi nafkah. Jadi nunggu Allah pasti manfaat, mau bisa dimadaratkan bukan ya. Nabi nunggu Allah juga madarat, mau bisa diberi manfaat bukan ya. Nah, tetapi ini masuk ke handat namanya, masuk ke handat nama dengan diserabutnya Kanjeng Nabi dari kekuasaan memiliki, itu tidak menghilangkan kebolehan kita kepada dengan tawasul kepada Nabi. Kayak itu maksudnya. Jadi sebersih itu mencabut hak-hak Nabi ya, karena Nabi bukan malik, tetapi sebersih itu pun tetap Nabi boleh tawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kesimpulan dari Imam Syafi'i. Kemudian wa anahu, sesungguhnya Nabi juga tidak memiliki kepada seseorang dari kepada kerabatnya lebih fadl, karena yang mempadolkan itu Allah. Jadi ini kita sebetulnya nanti tahu ya, fadlallahu ba'dahum ala ba'din. Allah lah yang memfadolkan, ya, yang mengunggulkan, yang menonjolkan seseorang dari seseorang yang lain. Ada onjol karena hartanya, ada onjol karena ilmunya, ada onjol, ada unggul karena akhlaknya, gitu ya, karena akhlaknya. Nah, ketika kita dalam makdul, ketika kita sedang dipadolkan oleh Allah, itu sering ada perasaan, wah kayaknya mau ambil ke dihara, wah kayaknya mau ambil ke kasebut, itu namanya butuh pengakuan. Jadi kurangnya sok boga aku gitu ya, sehingga ada istilah mengakui. Mengakui itu mengsayai, gitu ya. Jadi hanya salah saya itu namanya mengsayai. Maka dengan alasan saya banyak acara sambutan ke Pak Kiai Mantokar supaya tidak selalu mengakui gitu ya.
selalu mengakibatkan masalah apa mato. Saya menjauh dengan pakai jauh apanya? Justru saya sering bicara kepada antum gitu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada yang memiliki. Tapi orang sering sindrom. Ya. Sindrom itu rasa kehilangan percaya diri, ingin sesuatu yang diharapkan. Maka sekali lagi itu adalah sebetulnya perasaan duniawi. Kalau tulis anteng dengan Gusti Allah tidak ada peduli kita berposisi di mana, kita mendapatkan apa itu di fadl. Itulah yang. Nah kebetulan fadl rahmat itu bahasa tafsir sekarang, maka di sini ada korelasi. Wa hadza ma'lumun likulli muslimin. Ini semua sudah maklum bagi setiap muslim. Artinya pengarang kitab ini optimis bahwa jamaah muslim tidak ada yang tidak tahu kepada persoalan ini. Tadi pengurus ranting NU si Omas lewat kami bukan apa ini kompak-kompak ke awam awam cuma lalu kosul mereka semangat insya Allah warga si Omas hebat gitunya. Jadi ulah ngawam dan sorangan dan akhirnya dengan ini pasti masalah kompak sekali ya. Jadi orang bahwa nyaris tidak ada yang salah, nyaris tidak ada yang pasang. Setuju bahwa depan itu semua kawan tentang si Omas hadir, termasuk Pak Kades pun, Pak Mantan Kades yang sedang kecewa karena Indonesia kalah Vietnam. Cibulannya udah. Kenapa Indonesia tadi kalah? Karena Suriah suruh urusan gedung. Tadi, karena itu harus diem aja. Tembak itu harusnya pemain yang lain. Kok kita suruh tembak? Itu sama Abah Yai suruh naik gedung. Dia jelas itu salah. Atau tanpa dia suruh ngaji kita, itu kesalahan fatal. Sama dengan tendangan penalti tadi malam biasa. Maka dengan itu, MWF bakal kamu mengambil sikap. Sebaiknya untuk 3 tahun ini Indonesia keluar dari AFF. Karena AFF curang kepada negara Republik Indonesia. Nah, saya mengikuti Erick Thohir loh. Nah, walai safiya annahu la yatawassalu ila Allah fa inna dzalika wa talabul amri mimman lahu amru wa nahyu. Ini kesimpulannya begini bahwa dengan adanya ini la yatawassalu bihi ila Allah, tidak tawasul dengan kanjeng Nabi kepada Allah, sesungguhnya itu mencari persoalan larangan atau perintah gitu ya. Jadi akhirnya ini dikembalikannya kepada melahirkan larangan dan perintah. Jangankan kita yang harus wal jamaah melarang semua atau memerintah semua. Seorang Syekh Abdul Wahab saja ada sisi di mana harus ada tawasul, gitu maksudnya. Maka dengan itu yang mencari keridhaan Allah, ya, thalib itu kalau dalam thariqah itu walid ya, para walidnya atau para murid yang mencari itu untuk mendahulukan apa yang dia cari, yaitu ma yakunu sababan lil ijabah, mencari sesuatu yang bisa mendatangkan ijabah. Dan siapa? Mimman huwal munfarid bil arrohi wal mandi, dari zat di mana dia itu, zat itu munfarid itu la syarika, ya. Munfarid itu Allah, ya. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. Sehingga di dalam kitab Sulamul Mundalah disebutkan al-ilah itu Allah itu yang mutakirun kullu ma siwallah, ya, ghaniyun kullu ma siwallah wa mutakirun kullu ma ada. Jadi Allah itu yang tidak butuh kepada selain dari Allah, dan yang selain Allah selalu butuh kepadanya, ya. Jadi bahasa Sulamul Mundalah itu ghaniyun amma siwahu wa muktahirun ilaihi kullu ma ada. Allah sugi di salian Allah butuh teman. Terus usah di anuan teman ya, malah percaya mah butuh harus di Allah.
Karena apa? Wa huwa maliku yaumiddin, Allah yang memiliki hari kiamat. Hari kiamat yang akan kita song-song bersama, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Demikian intaha kalam Syaukani. Perhatikannya Syekh Syaukani sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Dari segala kekurangan dan kesalahan kehilafan saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian dari ngaji kitab Mafaid yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Amin Mustaqim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk ngaji berikutnya yaitu ngaji tafsir Quran yang akan membahas perbedaan antara rahmat, nikmat dan fadl yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes dari Haji Hasbullah. Pada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala yang terhormat pada Bapak saya pengurus maupun tokoh masyarakat di Desa Jombang, yang terhormat pada Dewan Santia MBSD dan Bapak dan Bapak Kiai Amin Mustaqim, yang terhormat pada para kiai. Ini saya melihat orang di tengah masjid sambil ini agak haru gitu ya, agak haru kayaknya. Saya jadi grogi nih mau menunjukkan. Al-Fatihah. Kami di sini mau membicarakan tentang rahmat, nikmat dan fadl yang saya sering berangan-angan. Itu kira-kira kalau ada orang mukmin, bahkan mungkin Pak Kiai sakit, itu sakit yang diberikan kepada Pak Kiai itu rahmat atau nikmat? Gitu. Apa aja kan? Itu yang kadang-kadang jadi pikiran saya. Makanya monggo yang punya pendapat bahwa kiai sakit itu nikmat apa rahmat, diperintah, disilakan untuk berpendapat. Itu yang menjadi angan-angan saya. Oh, kiai sakit, kadang-kadang sakitnya stroke lagi. Terus kiai yang lain, disit pernah tindakan terwaku dan ini ya sakit, kadang-kadang ya sakitnya, makanya barangkali seperti itu. Makanya ini yang jadi masalah, kira-kira rahmat apa ini, itu yang perlu dibahas. Jadi monggo barangkali yang sudah punya maksud dipersilakan. Dari mana penjelasan? Monggo Pak Kiai. Pak Kiai Abdul apa Pak Kiai Amin yang mau komen? Iya. Rahmat itu apa, nikmat itu apa, fadl itu apa. Nanti kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada kiai sakit, oh itu ternyata rahmat Allah, atau nikmat Allah. Monggo. Dipersilakan Pak Kiai.